Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azinur Verdana, NIM T2019-1219. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang saya buat. Yuk simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang identitas. Yang pertama, nama sekolah SMP Muhammadiyah 4 Sumber Asri, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas atau semester 8, materi pokok, cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Alokasi waktu yang saya pilih adalah 3 kali 3 jam pelajaran. Nah, selanjutnya adalah poin A, kompetensi inti. K1, menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. KI2, menunjukkan perilaku disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3, memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Selanjutnya adalah poin B, kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 1.6 meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Indikatornya 1.6.1 menyetujui bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 2.6 menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian 2.6.1 mempraktekkan perilaku jujur dan adil dalam kegiatan sehari-hari. Kompetensi dasar 3.6 memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menjelaskan bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.6 menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Indikator pencapaian kompetensi 4.6.1 menampilkan praktek tentang cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Nah, selanjutnya adalah poin C, yaitu tujuan pembelajaran. Di pertemuan pertama, menggunakan metode kooperatif dengan teknik ceramah. Siswa diharapkan mampu 1.6.1. Yang pertama, memahami bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, 1.6.1, yang B, siswa mampu menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pertemuan kedua. Pertemuan kedua menggunakan metode kooperatif dengan teknik go to your pose. Di sini, siswa diharapkan mempunyai 2.6.1. Yang pertama, mempraktikkan perilaku jujur dan adil dalam kegiatan sehari-hari. 4.6.1. Yang kedua, mempraktikkan penerapan perilaku jujur dan adil menurut agama. Selanjutnya, pertemuan ketiga, yaitu menggunakan metode kooperatif dengan teknik jisau. Di sini, siswa diharapkan mampu 3.6.1. Yang pertama, siswa menjelaskan pengertian jujur dan adil. Yang kedua, 3.6.1 menyebutkan manfaat perilaku jujur dan adil. Yang selanjutnya adalah poin D, materi pembelajaran. 1. Fakta. Dari fakta yang dilihat, masih kurangnya penerapan perilaku jujur dan adil dari beberapa siswa. Yang kedua, konsep. Mempraktekkan perilaku jujur dan adil dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, prinsip, menunjukkan perilaku jujur dan adil menurut agama. Yang keempat, yaitu sikap. Yang pertama, menunjukkan perilaku jujur dan adil sebagai ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah pengetahuan. Yang pertama,
dapat menjelaskan pengertian jujur dan adil menurut agama. Yang kedua, menjelaskan hikmah atau manfaat berperilaku jujur dan adil. Jujur berarti berkata benar dan sesuai antara lisan maupun hati. Yang kedua, adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, hikmah atau manfaat perilaku jujur dan adil. Yang pertama, manfaat berperilaku jujur. Yang pertama, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidak merasa terbebani. Selanjutnya, menimbulkan sikap positif. Selanjutnya, memiliki rasa percaya diri, mempunyai rasa optimis, mendapatkan kepercayaan dari siapapun. Yang terakhir tentu saja mendapatkan pahala dari Allah SWT. Adapun manfaat berperilaku adil, yang pertama, hidup menjadi rukun, tentram, harmonis, dan dijauhkan dari perselisihan dan konflik. Yang kedua, dijauhkan dari perbuatan zalim kepada orang lain. Yang ketiga, dijauhkan dari perbuatan melanggar hak orang lain. Selanjutnya, terciptanya kerjasama yang baik, saling tolong-menolong, gotong royong, dan lain-lain. Yang selanjutnya, disenangi dan dipercayai oleh sesama. Poin selanjutnya yaitu keterampilan. Yang pertama, mempraktekkan tata cara berperilaku jujur dan adil. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian perilaku jujur dan adil. Selanjutnya, menyebutkan hikmah atau manfaat berperilaku jujur dan adil. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya ingin menjelaskan kalau kompetensi inti yang saya tulis itu mencakup dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI, KD, SD, SMP, dan SMA. Nah, sedangkan kompetensi dasar yang saya tulis itu mencakup dari silabus SMP atau MTS mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti tahun 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, poin selanjutnya adalah metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan, yang kedua yaitu metode. Di sini saya menggunakan metode ceramah, konseptual, dan kooperatif. Nah, yang ketiga yaitu teknik. Di sini saya menggunakan teknik ceramah, go to your post, dan jigsaw. Poin selanjutnya adalah media pembelajaran. Di sini saya menggunakan slide materi pengertian perilaku jujur dan adil dan serta hikmah penerapan perilaku jujur dan adil. Jenis media pembelajaran yang saya gunakan adalah slide PPT. Nah, dalam rencana pembelajaran kali ini ada pun sumber belajarnya. Yang pertama yaitu buku PAI dan Budi Pekerti kelas 8 SMP. Yang kedua yaitu Al-Quran. Yang ketiga yaitu saya mengambil dari lingkungan sekolah. Poin selanjutnya, poin E yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, pada pendahuluan, kegiatan awal yaitu doa awal belajar. Yang kedua, guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan materi pelajaran. Waktu kegiatan pendahuluan ini diberikan waktu 10 menit. Yang selanjutnya adalah kegiatan inti, diberikan waktu 90 menit. Yang pertama yaitu mengamati. Di sini guru menyajikan slide PPT yang berisi tentang materi jujur dan adil. Lalu peserta didik mengamati dengan baik pembelajaran jujur dan adil. Nah, langkah selanjutnya yaitu menanya. Pertama, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan mengenai sikap jujur dan adil. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik lain. Nah, selanjutnya peserta didik mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang sikap jujur dan adil kepada pendidik atau guru. Nah, kegiatan langkah-langkah selanjutnya yaitu mengeksperimen atau mengeksplorasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah secara individu mencari jawaban dari soal yang berkaitan dengan slide PPT yang telah ditampilkan oleh guru. Selanjutnya, secara individu mencari contoh-contoh nyata perilaku jujur dan adil. Selanjutnya, mendiskusikan manfaat perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Langkah selanjutnya yaitu asosiasi. Siswa menganalisis hubungan dari contoh-contoh nyata pelaksanaan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya yaitu langkah komunikasi. Siswa memaparkan hubungan dari contoh-contoh nyata pelaksanaan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa menyusun kesimpulan tentang manfaat berperilaku jujur dan adil. Lalu, langkah selanjutnya adalah kegiatan penutup. Waktu ini diberikan 20 menit. Yang pertama, guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis. Selanjutnya, bersama-sama melakukan refleksi. Selanjutnya, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan guru menyampaikan tugas mandiri. Selanjutnya, bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. Nah, selanjutnya pertemuan kedua. Kegiatan awal atau pendahuluan diberikan waktu 10 menit. Yang pertama yaitu doa awal belajar. Yang kedua, guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan materi pelajaran. Langkah selanjutnya adalah kegiatan inti, diberikan waktu 90 menit. Yang pertama, mengamati. Guru menyajikan koran atau majalah yang berisikan tentang perilaku jujur dan adil. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati berita yang ada di majalah dan koran tentang berperilaku jujur dan adil. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Langkah selanjutnya adalah menanya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang perilaku jujur dan adil. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan mengeksplorasi atau mengolah informasi. Yang pertama, secara individu mencari contoh-contoh nyata tentang perilaku jujur dan adil di lingkungan sekitar. Yang kedua, guru dan peserta didik mendiskusikan bersama atas hasil eksplorasi dari peserta didik. Nah, selanjutnya adalah langkah asosiasi. Siswa menganalisis hubungan dari contoh-contoh nyata pelaksanaan sikap tidak jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah langkah komunikasi. Siswa memaparkan dampak perilaku tidak jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa menyusun kesimpulan tentang dampak perilaku tidak jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Langkah selanjutnya adalah penutupan. Pertama, guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis. Yang kedua, bersama-sama melakukan refleksi antara guru dengan murid. Yang selanjutnya, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri. Selanjutnya, bersama-sama menutup pelajaran dan diakhiri dengan doa bersama. Pada penutupan ini diberikan waktu sekitar yaitu 20 menit. Selanjutnya adalah pertemuan ketiga, yaitu kegiatan awal yaitu pendahuluan. Yang pertama, doa awal belajar. Yang kedua, guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan dengan materi pelajaran. Waktu kegiatan pendahuluan ini diberikan waktu 10 menit. Yang selanjutnya adalah kegiatan inti. Diberikan waktu 90 menit. Yang pertama yaitu kegiatan mengamati. Guru menyajikan teks kisah umat terdahulu yang berkaitan dengan perilaku jujur dan adil. Selanjutnya, peserta didik mengamati teks yang disajikan oleh guru. Kegiatan selanjutnya yaitu menanya. Peserta didik mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang sikap jujur dan adil atau tidak jujur dan adil yang terdapat dalam kitab umat-umat terdahulu. Yang selanjutnya yaitu kegiatan mengeksperimen atau mengeksplorasi. Secara berkelompok, peserta didik berdiskusi menyusun dan mempelajari skenario yang akan ditampilkan untuk memerankan sosiodrama yang mencerminkan sikap perilaku jujur dan adil berdasarkan teks kisah umat terdahulu. Jadi, tugas siswa di sini yaitu memerankan atau menampilkan sosiodrama tentang perilaku jujur dan adil. Kegiatan selanjutnya adalah asosiasi. Peserta didik secara berkelompok menampilkan sosiodrama sesuai peran di hadapan kelompok lain dan guru yang mencerminkan sikap perilaku jujur dan adil. Yang selanjutnya adalah kegiatan komunikasi.
Yang pertama, menampilkan faktor sosiodrama yang bercerita tentang berperilaku jujur dan adil. Selanjutnya, membuat kesimpulan tentang hikmah atau manfaat berperilaku jujur dan adil. Tugas ini diberikan untuk setiap kelompok dan harus dikerjakan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Yang pertama, guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis. Yang selanjutnya, bersama-sama melakukan refleksi. Selanjutnya, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri. Yang selanjutnya, bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa bersama. Poin selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu penilaian sikap. A. Observasi. Diisi dengan nama sekolah, kelas atau semester, dan tahun pembelajaran. Diberikan kolom yang harus diisi dengan waktu, nama siswa, catatan perilaku siswa, butir sikap siswa, keterangan atau spiritual ataupun sosial dari siswa. Yang selanjutnya ada penilaian diri, diisi nama, kelas, dan juga semester. Terdapat kolom dengan 10 pertanyaan tentang diri sendiri, dan siswa di sini harus menceklis A, B, C, atau D sesuai dengan dirinya. Nah, A, B, C, D itu juga ada keterangannya. Yang pertama, A selalu, B sering, C kadang-kadang, D tidak pernah. Jadi siswa di sini harus menilai diri sendiri. Yang selanjutnya adalah penilaian pengetahuan atau tes lisan. Di sini saya memberikan 10 pertanyaan yang satu pertanyaannya dinilai yaitu poin 10. Siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, aspek yang dinilai yaitu siswa mampu menjelaskan secara detail definisi jujur dan adil. Yang selanjutnya, siswa mampu menceritakan pengalaman pribadi bersikap jujur dan adil, ditulis di kertas portofolio. Selanjutnya, siswa menceritakan di depan kelas tentang pengalaman pribadinya yang bersifat jujur dan adil. Selanjutnya, siswa mampu mempraktekkan sosiodrama tentang perilaku jujur dan adil. Yang selanjutnya, siswa dapat menuliskan dalil tentang perilaku jujur dan adil. Adapun skor penilaian yang saya cantumkan dalam RPP ini. Yang pertama, A tidak bisa, B terbata-bata, C lancar, dan D sangat lancar. Dari pertanyaan yang saya berikan untuk siswa menjawab, adapun penilaiannya, nilai akhir per soal atau satu soal itu dinilai 10 poin. Jadi 10 per 10 dikalikan 100 sama dengan 100. Jika siswa dapat menjawab semuanya dengan benar, maka siswa akan mendapatkan nilai 100. Adapun kriteria nilai yaitu A, B, C, dan D. Yang A nilai 80 sampai 100 yang berarti baik sekali. Yang B 70 sampai 79 yang berarti baik. Yang C 60 sampai 69 yang berarti cukup, dan D kurang dari 60 yang berarti kurang. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang RPP yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.